Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Rinta Putra dengan NIM 230 5120 4314 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Sains Komputasi. Yaitu di sini saya menganalisis prediktif jumlah siswa menggunakan multiple linear regression berdasarkan variabel jumlah sekolah, guru, dan kelas. Yang pertama ialah latar belakang pemilihan dataset. Pemilihan dataset, number of school, teacher, student, and class bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah siswa di sekolah. Dataset ini mencakup variabel penting seperti jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah ruang kelas yang relevan dalam menganalisis perubahan kapasitas pendidikan di Jakarta selama periode 2011-2016. Pada studi kasus ini, metode multiple linear regression atau MLR digunakan untuk menganalisis hubungan antara jumlah siswa sebagai variabel terikat dan variabel independen berupa jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah ruang kelas. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengevaluasi bagaimana setiap faktor berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah siswa. Analisis ini bertujuan untuk menguji keakuratan metode MLR dalam memprediksi jumlah siswa dengan menilai performa model melalui berbagai matriks evaluasi, seperti mean square error atau MSE, residual standard error atau RSE, dan root mean squared error atau RMSE. Guna memastikan hasil prediksi yang akurat, dataset diperoleh dari Kaggle melalui link di bawah itu. Selanjutnya, penjelasan detail dataset. Untuk variabel independen terdapat 3 variabel, yaitu X1 untuk jumlah sekolah, X2 untuk jumlah guru, dan X3 untuk jumlah ruang kelas. Variabel Y adalah data mengenai jumlah siswa. Variabel ini berfungsi sebagai variabel dependen yang akan diprediksi menggunakan data dari jumlah sekolah, guru, dan ruang kelas. Selanjutnya, manualisasi metode MLR. Dalam pengolahan dataset ini menggunakan metode MLR ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya yang pertama, mengolah data variabel. Mengolah data variabel yaitu menghitung jumlah X1 dikali dengan Y dikali dengan X1 dikali X2 dikali X3. Perhitungan ini juga dilakukan pada variabel X2 dan X3 juga. Yang kedua, metode inverse matrix. Setelah itu memasukkan data semua variabel yang telah diolah untuk mencari alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3 dengan menggunakan metode inverse matrix. Yang ketiga, perhitungan Y prediksi dan RSS. Yang terakhir, menghitung Y prediksi dan RSS untuk mengevaluasi model atau dataset menggunakan RSE, MSE, serta RMSE. Yang pertama, menghitung data variabel. Di slide PPT itu ada gambar Excel yang saya cantumkan. Itu ialah perhitungan yang telah saya lakukan. Dalam proses perhitungan multiple linear regression MLR ini, Microsoft Excel digunakan untuk menghitung data variabel dan mengevaluasi model dataset. Variabel yang dihitung meliputi sigma atau jumlah dari X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kuadrat atau X1 kali X1, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X1, X2 kuadrat, X2 kali X3, serta X3 kali X1, X3 kali X2, dan X3 kuadrat. Untuk analisis ini digunakan 50 data. Setelah semua variabel dihitung, data akan dimasukkan ke dalam matriks untuk mencari nilai alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3. Selanjutnya, MLR values. Setelah mengolah data dari 50 sampel yang digunakan dalam analisis multiple linear regression atau MLR, dilakukan perhitungan lalu didapatkan nilai-nilai penting ini yang dibutuhkan dalam model regresi. Data ini mencakup total dari masing-masing variabel independen dan dependen, serta hasil perkalian silang antar variabel yang digunakan untuk menghitung koefisien regresi.
Data-data ini akan digunakan dalam perhitungan matriks untuk mencari koefisien regresi yang meliputi nilai alfa atau intercept, beta 1 atau koefisien x1, beta 2 atau koefisien x2, dan beta 3 atau koefisien x3. Setiap koefisien tersebut nantinya akan digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau Y, yaitu jumlah siswa berdasarkan perubahan nilai dari jumlah sekolah, guru, dan ruang kelas. Selanjutnya persamaan yang didapat. Matriks ini membuat hasil penjumlahan dari variabel-variabel seperti sigma x1, sigma x2, hingga sigma xn. Dari sini saya hitung koefisien alfa, beta 1, beta 2, dan beta 3 dengan hasil yaitu untuk A-nya dapat 8, 0, 1, 3, 3, 9, 6, beta 1-nya yaitu 95, 627, 447, 66, beta 2-nya 1,39515 kali 10 pangkat 11, dan beta 3-nya 805667634550. Nilai-nilai ini menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap Y. Yang kedua ialah metode inverse matrix. Pertama-tama saya membuat matriks augmented di Excel yang berisi hasil penjumlahan dari variabel-variabel data untuk menyusun persamaan regresi linear berganda, seperti gambar yang di sebelah kiri atas. Setelah itu, saya menghitung inverse dari matriks tersebut menggunakan fungsi minverse di Excel. Fungsi ini memungkinkan saya untuk membalikkan matriks dengan cara mengarahkan atau memilih array data yang sesuai, seperti gambar yang di sebelah kiri. Selanjutnya saya lalu mengedrag array matriks yang telah dibuat sebelumnya, memastikan semua nilai matriks terpilih dan hasil inverse matriks akan langsung muncul di Excel, seperti gambar di sebelah kiri bawah. Setelah mendapatkan matriks inverse, saya menggunakan fungsi mmult di Excel untuk mengalihkan matriks inverse tersebut dengan matriks hasil dari variabel independen dan dependen. Fungsi mmult di Excel digunakan untuk melakukan perkalian matriks dengan memasukkan array pertama dan array kedua yang sesuai. Saya memilih range matriks inverse sebagai array pertama dan nilai variabel sebagai array kedua. Hasil dari perkalian ini adalah nilai koefisien A, B1, B2, dan B3. Setelah perhitungan didapatkan nilai A yaitu min 27190,63855. Beta 1-nya min 68,76194702, beta 2-nya 4,0911077709, dan beta 3-nya 36,75283731. Ini adalah nilai koefisien yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya metode inverse matrix. Perolehan persamaan linear regressionnya sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel yang paling berpengaruh adalah X1 atau jumlah sekolah dengan nilai koefisien min 68,76194702. Nilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sekolah akan mengurangi jumlah siswa secara keseluruhan. Nah, bisa diartikan bahwa distribusi siswa semakin merata ketika jumlah sekolah bertambah. Variabel X3 atau jumlah ruang kelas juga memberikan pengaruh signifikan dengan koefisien 36,75283,731, sedangkan variabel X2 jumlah guru memiliki pengaruh lebih kecil dengan koefisien 4,0911077709. Yang ketiga ialah Y prediksi dan RSS. Yang pertama, rumus Y prediksi adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 plus beta 2 kali X2 plus beta 3 kali X3. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai Y prediksi, nilai konstanta A dan koefisien B1, B2, B3 digunakan yang sudah tertera pada tabel, yaitu seperti yang di tengah itu, gambar itu. Nah, selanjutnya mencari RSS. Dan setelah dicari, saya mendapat RSS yaitu dengan angka 66197846212, yaitu rumusnya RSS sama dengan sigma
Y1 min Y prediksi angka 2. Evaluasi performa dengan 3 metode. Di sini saya melakukan evaluasi performa model menggunakan 3 metode yang umum digunakan, yaitu RSE, MSE, dan RMSE. Ketiga matriks ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi kita memprediksi data. Yang pertama adalah RSE. Rumusnya ialah RSE sama dengan akar RSS per N-2. RSE dihitung dengan membagi residual sum of square atau RSS dengan N-2, di mana N adalah jumlah sampel. Dalam Excel, saya menggunakan fungsi SQRT itu AC53 per B2-2 dengan mendapatkan nilai RSE. Yang selanjutnya adalah MSE. MSE rumusnya adalah membagi RSS dengan jumlah sampel NN atau N. Di Excel saya menggunakan fungsi sum AC53 per B2 untuk menghitung MSE. Selanjutnya atau yang terakhir RMSE adalah akar kuadrat dari MSE. Di sini saya menggunakan rumus SQRT AC53 per B2 untuk mendapatkan nilai RMSE. Itu semua saya lakukan di Excel. Berdasarkan perhitungan saya mendapatkan hasil yaitu untuk RSE 37136,52913, untuk MSE-nya 132,395,6924, dan RMSE-nya 36386,21888. Selanjutnya ialah validasi menggunakan MATLAB. Setelah melakukan tadi di Excel, saya juga memvalidasi di MATLAB agar lebih meyakinkan saya. Yang di kiri adalah source code-nya. Ditampilkan source code MATLAB yang digunakan untuk melakukan perhitungan validasi model regresi. Kode ini mengimplementasikan proses perhitungan MSE, RMSE, dan RSE. Variabel-variabel dalam kode ini merupakan data yang digunakan untuk validasi hasil prediksi dengan membandingkannya dengan nilai aktual. Yang di kanan ialah outputnya, yaitu hasil dari eksekusi script MATLAB menunjukkan performa model regresi. MSE dan RMSE mengukur rata-rata kesalahan kuadrat, sementara RSE mengukur standar deviasi dari residual atau kesalahan prediksi. Hasil ini memberikan indikasi seberapa akurat model dalam memprediksi nilai variabel terikat. Selanjutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan analisis menggunakan metode multiple linear regression atau MLR terhadap dataset yang meliputi jumlah sekolah, guru, ruang kelas, dan siswa, ditemukan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu jumlah siswa. Proses manualisasi MLR melibatkan perhitungan inverse metrik untuk mendapatkan persamaan regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah siswa. Evaluasi performa model dilakukan dengan 3 metode, yaitu RSE, MSE, dan RMSE. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesalahan yang dapat diterima, meskipun masih diperlukan optimalisasi dan pertimbangan variabel tambahan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Temuan ini menegaskan bahwa jumlah sekolah, guru, dan ruang kelas memiliki pengaruh penting dalam perencanaan dan alokasi sumber daya pendidikan. Nah, berikut ialah referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih. Mungkin itu penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.